Oke, hey, yes, kembali semua bersama saya di Crypto Daily. Nah, di Crypto Daily teman-teman akan mendapatkan updatean terbaru apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Setiap hari kami akan mengupdatekan kepada teman-teman di situ ya. Kalian lihat berita-berita besar datang dari Bitcoin, Shiba Inu, Baby Doge, kemudian Ethereum dan beberapa altcoin besar ya kami membahas di channel ini teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar selalu Anda mendapatkan updatean terbaru. Dan channel ini kami bertujuan membangun channel ini agar bagaimana masyarakat Indonesia mendapatkan updatean ya, mendapatkan updatean terbaru tentang kripto ya, kami merangkum membuatkan dalam satu video. Oke, sebelum kita ke video inti, perkenalkan nama saya Sofyan, owner Crypto Daily. Oke, kita melihat hari ini updatean keseluruhan aset kripto, koin-koin teratas untuk Bitcoin, kemudian altcoin lainnya. Yang pertama kita update dulu ya untuk global market cap-nya saat ini terpantau semenjak video ini dibuat berada di lebih dari 1 triliun US dollar. Kemudian persentase 24 jamnya di sini terlihat minus di 0,3%. Kemudian kita memantau Bitcoin, kemudian Ethereum dan beberapa altcoin lainnya, ada yang bearish dan ada juga yang bullish. Untuk Bitcoin, nah di sini Bitcoin ya masih di kisaran di bawah harga 20.000, tepatnya video yang dibuat di kisaran persentase turun di 0,1%, di harga 19.855 US dollar per BTC. Kemudian Ethereum juga masih minus juga sampai saat ini, walaupun ya selesai demors, tetapi Ethereum kinerjanya masih kurang baik teman-teman. Turun 3,8% dalam 24 jam terakhir di kisaran harga 1.423 US dollar per Ethereumnya. Kemudian beberapa altcoin lain yang bullish ada XRP. Wow, XRP mengalami kenaikan teman-teman. Kemudian Cardano 2,5%. Dogecoin juga naik sedikit 1,3%. Untuk Shiba ya turun 0,9%. Jadi pada video kali ini kita akan berfokus membahas Shiba Inu ya. Di sini ada beberapa info penting dari Shiba Inu, kemudian juga ada salah satu kata seorang analis kripto juga, kemudian seorang investor juga dia, yaitu Robert Kiyosaki teman-temannya, orang hebat di dunia investasi ya. Beliau ini menulis juga buku yang namanya Rich Dad Poor Dad, kemudian juga dia ahli lah dalam keuangan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk Fear and Greed Index hari ini terpantau dalam extreme fear ya, ketakutan ekstrim dalam angka 28, level 22 maksud saya, level 22 mengalami sedikit kenaikan kalau kita bandingkan dengan kemarin yesterday ya, kemarin itu di level 20, hari ini di level 22, artinya sedikit membaik kalau kita bandingkan dengan hari kemarin. Oke teman-teman semua, berita besar dari Shiba Inu, kemudian dari game Shiba Inu juga baru saja diluncurkan di Australia, yaitu Shiba Eternity. Nah, yang pertama kita akan melihat di sini postingan langsung dari Shiba ya, Twitter Shiba. Nah, pengikutnya sudah sangat banyak, mencapai 3,4 juta pengikut lebih di Twitter mereka. Selamat Shiba Army. Shiba Eternity diluncurkan di negara Australia, tersedia di App Store ya, tersedia di Apple App Store atau iOS ya, teman-teman, iOS maksud saya saat ini. Untuk Google Play Store atau Android itu segera diluncurkan, mungkin masih dalam proses. Jadi teman-teman baru bisa memainkannya, baru bisa mengunduhnya di iOS ya. Jadi untuk di Android silakan tunggu updatean berikutnya, yaitu bagi orang-orang yang tinggal, yang berdomisili di negara Australia. Kita menunggu kabar baik berikutnya. Maka dari itu teman-teman subscribe channel ini agar selalu mendapatkan info-info terbaru. Langsung kita mengutip dari salah satu media cryptocurrency ya. Di sini dikatakan game Shiba Inu, Shiba Eternity diluncurkan di Australia. Shiba Inu telah mengumumkan peluncuran permainan koleksi kartunya Shiba Eternity di Australia. Nah, saat ini game tersebut hanya tersedia di perangkat iOS dengan rencana untuk meluncurkan game tersebut juga untuk pengguna Android di Australia. Tetapi ya tetap memang si Shiba ini akan meluncurkan di Android ya pastinya, karena pengguna terbanyak juga itu Android teman-temannya, bukan hanya iOS.
Selamat Shiba Army. Shiba Eternity diluncurkan di Australia, tersedia di App Store ya, di iOS maksud saya saat ini, dan untuk di Google Play Store atau Android itu sementara akan dikerjakan untuk diluncurkan, teman-teman. Dan berita besar berikutnya juga dari Shibarium, mereka meluncurkan salah satu aplikasi barunya untuk bagaimana membuat salah satu platform pembakaran Shiba Inu agar kedepannya si Shiba ini pembakarannya lebih maksimal lagi. Dan di sini dikutip dari Seaborn, kami baru saja mengirimkan Alexa skill untuk Seaborn Radio. Dalam beberapa jam kami akan mengirimkan aplikasi stasiun untuk iOS dan Android untuk persetujuan. Aplikasi yang telah lama ditunggu-tunggu untuk Seaborn, aplikasi utama, juga sedang dalam proses. Jadi di sini kurang lebih ya, yang saya pahami bahwa Shiba ini ya, jadi Seaborn ini mereka ini sedang mengerjakan salah satu proyek lagi ya untuk bagaimana pembakaran itu dilakukan di aplikasi tersebut ya. Mereka menamakan di Shibarium, Seaborn ya, Seaborn maksud saya Seaborn Radio, teman-teman. Di sini ada tampilan aplikasinya yang kalian bisa lihat di situ. Nah, lebih lengkapnya di sini U-Today langsung menginformasikan, mengabarkan kepada kita, miliaran SHIB bisa dibakar dengan aplikasi baru ini. Nah, dari analis kripto Yuri Molken mengatakan pelacak Seaborn telah merilis aplikasi untuk membakar token Shiba Inu yang jauh lebih besar daripada sekarang. Next, akun Twitter Seaborn yang berdiri di belakang situs pelacakan pembakaran dengan nama yang sama telah mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan aplikasi ponsel yang akan mempermudah pembakaran token Shiba Inu. Aplikasi ini telah diluncurkan untuk platform Android dan iOS. Aplikasi utama juga berada di jalur yang akan dirilis. Wow, ini salah satu berita besar juga ya, karena fokus Shiba ini melakukan pembakaran agar bagaimana suplainya selalu berkurang ya. Ketika suplai selalu berkurang, maka otomatis harga juga akan mengalami kenaikan diiringi dengan volume perdagangan yang besar nanti ke depannya, teman-teman. Seaborn juga menyatakan dalam tweet bahwa situs web terpisah akan diluncurkan untuk proyek ini dan DJ Live akan bekerja dengannya di studio. Saat itu, Seaborn Radio sudah 95% selesai. Wow. Nah, di sini informasi bahwa Seaborn Radio ini sudah 95% selesai semenjak dirilisnya berita ini yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, di sisi lain berita besar berikutnya ini kata Robert Kiyosaki ya, dia membuat salah satu tweet di Twitternya dan kemudian dikonfirmasi ulang juga oleh U-Today. Nah, kita lihat langsung dulu dari Robert Kiyosaki apa yang dia katakan. 25 tahun yang lalu dalam Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya atau Ayah Miskin. Ayah Kaya dan Ayah Miskin ya, itu buku ciptaan dia, tulisan dia, teman-teman. Saya juga sudah baca, saya sudah membeli bukunya. Rich Dad Poor Dad, memang buku itu sangat cocok untuk para investor yang baru mulai berinvestasi. Sangat cocok ya, agar supaya semangat untuk memulai investasi ketika kalian membaca buku beliau ini, yaitu Robert Kiyosaki. Saya menyatakan penabung adalah pecundang. Hari ini utang Amerika Serikat dalam seratusan triliun. Inflasi nyata adalah 16%. Wow, dia belak-belakan ya mengatakan di media sosialnya bahwa inflasi di Amerika Serikat itu yang nyata dia katakan 16%, teman-teman ya, bukan 7%. Nah, The Fed mengumumkan ya menaikkan di sini bukan 7% dia katakan. Fed menaikkan suku bunga akan menghancurkan ekonomi Amerika Serikat. Penabung akan menjadi pecundang terbesar berinvestasi dalam uang nyata ya. Di sini seperti saran lah, ini sepertinya dia menyarankan secara halus ya, teman-teman, berinvestasi dalam uang nyata ya. Dia katakan apa sih uang nyata itu? Seperti emas, perak, dan Bitcoin. Nah, memang Robert Kiyosaki ini sangat-sangat pro dengan Bitcoin. Oke, kita lihat langsung juga dari U-Today. Dia katakan Bitcoin menjadi lebih relevan karena inflasi nyata mencapai 16%, bukan 7%. Ini kata Robert Kiyosaki ya, teman-teman ya.
Investor terkenal dan pendukung Bitcoin Robert Kiyosaki percaya bahwa sekarang Bitcoin menjadi lebih relevan. Inilah alasannya. Wow, dia belak-belakan mengatakan bahwa yang lebih relevan saat ini ya yaitu Bitcoin. Ya, dia katakanlah kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, investor real estate dan penulis non-fiksi terkemuka Robert Kiyosaki yang menulis buku laris tentang interaksi keuangan ayah kaya ayah miskin telah menggunakan Twitter untuk berbagi mengapa Bitcoin menjadi lebih relevan di bawah kondisi ekonomi makro saat ini. Dan memang di tahun 2022 ini, tahun di mana seluruh aset, saham, kripto, real estate, obligasi semua berdarah-darah, teman-teman, menghadapi tahun yang bersejarah ini tahun 2022, tetapi di tahun ini ya seperti yang Robert Kiyosaki juga katakan, ketika inflasi besar-besaran terjadi akan banyak miliarder baru yang tercetak. Artinya ketika orang-orang berinvestasi di waktu yang tepat ini, ketika banyak aset mengalami penurunan, mereka mengambil peluang di sini. Tetapi ingat teman-teman, ketika kalian melakukan pembelian aset, kalian harus melakukan riset dulu, karena membeli aset kripto ya terutama sangat-sangat beresiko, teman-teman ya. Inflasi nyata dan utang Amerika Serikat melonjak. Inilah saatnya Bitcoin masuk. Hari ini Kiyosaki men-tweet, utang Amerika Serikat telah tumbuh menjadi seratusan triliun US dollar. Kenaikan suku bunga baru-baru ini oleh The Fed, Federal Reserve, akan menghancurkan ekonomi. Dia katakan kurang lebih seperti itu. Kiyosaki mengatakan kripto menjadi lebih penting di kala saat ini, teman-temannya, kondisi makroekonomi yang sangat-sangat bisa dikatakan sangat di tahun ini memang sangat menyedihkan lah. Bisa dikatakan seperti itu. Jatuhnya sistem keuangan yang akan datang akan menciptakan tatanan dunia baru, dan kripto menurut Kiyosaki akan muncul sebagai pemenang dari itu. Wow, lagi-lagi dia selalu mengunggulkan kripto, yaitu Bitcoin ya. Saya kurang tahu Robert Kiyosaki ini apakah dia berinvestasi pada Ethereum atau tidak, tetapi ya karena ya setiap di Twitternya itu hanya membahas Bitcoin teman-temannya, tidak membahas altcoin lain seperti Cardano, Solana ya. Yang saya tahu seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman semua, bagaimana pendapat Anda tentang komentar Robert Kiyosaki di Twitternya ya? Kalian tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Apakah kalian pro dengan Robert Kiyosaki, dia katakan demikian ya, atau seperti apa? Oke teman-teman semua, mungkin ini dulu video kali ini ya. Bagi Anda yang memiliki akun media sosial Twitter, ikuti Twitter kami di @cryptodailyid. Nah, di sini kalian juga mendapatkan info terbaru seputar cryptocurrency. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu dulu. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini agar Anda selalu mendapatkan updatean terbaru seputar dunia cryptocurrency. Oke, nama saya Sofyan. Sampai jumpa video berikutnya. See you, bye-bye. Bus.